Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 dalam masa biasa yang ke-12. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Setia, ajarilah kami memahami kehendak-Mu melalui Yesus saudara kami. Semoga kami Kau teguhkan dalam iman, bahwa Engkau tetap setia memenuhi janji-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan bersama untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai 20. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi seorang anak untuk dibentuk menjadi seorang pribadi yang baik. Dalam keluargalah seluruh kepribadian kita dibentuk. Dalam hal ini, peran orang tua sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, relasi antara anak dan orang tua harus terjalin erat agar bertumbuh dan berkembang karakter yang baik. Setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Orientasinya selalu mengarah kepada relasi dengan Tuhan, seperti halnya relasi Abraham dengan Tuhan. Sikap Abraham yang selalu percaya dan berserah diri sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan. Iman yang kokoh merupakan landasan dalam pembentukan karakter yang baik. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, benarlah bahwa karakter manusia dapat terbentuk melalui lingkungan maupun orang-orang di sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tak mampu memperjuangkan hidupnya sendirian. Karena itu, manusia perlu mencari sumber kekudusan untuk membentuk dirinya menjadi seorang pribadi Kristiani yang baik. Yesus Kristus menjadi pusat bagi kita. Ia senantiasa mengarahkan dan menopang hidup kita.
Karena itu, sebagai orang-orang beriman, sudah sepatutnya lah kita mengandalkan apa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus adalah pusat segala perjuangan kita. Ia adalah segala-galanya bagi seluruh kehidupan kita. Ia adalah seorang guru, seorang pengajar sejati yang ajarannya harus kita laksanakan dan wartakan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, sebagai orang-orang beriman yang menjalani kehidupan di zaman sekarang, kita harus waspada terhadap kehadiran nabi-nabi palsu, pewarta-pewarta palsu yang seakan-akan mewartakan sabda Tuhan, tapi ternyata mereka mewartakan diri sendiri, mencari popularitas, mencari dukungan dunia, bahkan mempergunakan jabatannya sebagai seorang penginjil, seorang pewarta, seorang pastor untuk mencapai kehormatan-kehormatan atau pamrih-pamrih tertentu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu sebagai orang-orang beriman kita harus mampu membedakan mana pewarta sejati yang sungguh mewartakan Injil Tuhan dengan pewarta yang hanya mewartakan dirinya sendiri demi untuk kemuliaan dirinya dan dunia. Dari buahnya lah kita akan tahu apakah dia ini seorang beriman yang sejati, seorang pewarta yang sejati, ataukah seorang pewarta yang palsu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan itu buah yang tidak baik. Sebaliknya, pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan itu buah yang baik. Maka demikian pula halnya pembentukan jati diri kita, karakter kita sebagai orang-orang Katolik yang sejati. Bila mana kita dididik, dibentuk dalam lingkungan Katolik yang sejati, maka kita pasti akan bertumbuh dalam iman kekristenan, kekatolikan yang sejati. Tetapi apabila kita bertumbuh dalam keluarga yang tidak peduli dengan iman, maka kita akan pasti bertumbuh menjadi orang-orang yang tidak taat dan takut kepada Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu gereja menegaskan bahwa keluarga adalah basis utama, tempat utama untuk penanaman karakter iman sebagai orang Katolik. Maka kalau kemudian kita memiliki pemimpin-pemimpin yang tidak berkarakter yang dengan baik, suka korupsi, suka menyalahgunakan jabatan dan sebagainya, janganlah kita mempersalahkan dia melulu. Tetapi lihatlah di mana dia bentuk. Bisa jadi dia dibentuk dalam keluarga yang tidak takut akan Tuhan. Karena apabila dia dibentuk dalam keluarga yang takut akan Tuhan, taat beriman, maka yakin dan percayalah, apa yang ditanamkan di dalam keluarga itu, itulah yang akan dibawa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tidaklah susah untuk merenungkan atau memahami kata-kata Yesus ini, bahwa pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Ambillah contoh sederhana dalam diri saya sendiri. Saya jam 4 pagi sudah bangun pagi, mandi, lalu siap-siap untuk masuk kapel, ofisi pagi bersama dengan para suster. Sesudah itu menuju ke gereja untuk misa harian pada jam 5.30. Baru sesudah itu sarapan pagi dan kemudian melaksanakan rutinitas seperti biasa. Kebiasaan bangun pagi jam 4 untuk berdoa bukanlah karena saya seorang pastor, bukan tiba-tiba jatuh dari langit, tetapi kebiasaan bangun pagi jam 4 itu sudah ditanamkan kuat dalam diri saya, dalam diri kami,
ketika kami masih berada di tengah-tengah keluarga asal. Ketika saya masih kecil, dididik dalam keluarga asal di kota kecil, kota Serui, maka jam 4 pagi kami sudah terbiasa bangun pagi. Apa yang kami kerjakan ketika bangun pagi? Ketika bangun pagi jam 4 itu, langkah pertama adalah berlutut di samping tempat tidur untuk berdoa. Sesudah itu baru mulai aktivitas pagi, yaitu membantu orang tua untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti membersihkan rumah, menyapu halaman, cuci piring, dan sebagainya. Sesudah itu baru sarapan pagi, lalu menuju berangkat ke sekolah. Nah, kebiasaan ini lalu terus terbawa dalam kehidupan saya sebagai seorang religius. Maka ketika saya menjalani kehidupan sebagai seorang religius, saya tidak susah untuk bangun pagi buta untuk berdoa. Karena kebiasaan bangun pagi itu sudah tertanam dalam diri saya sejak saya masih kecil. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah kita mendidik anak-anak kita dengan karakter kekatolikan yang sejati. Hasilnya pasti akan kita panen sekian tahun kemudian, ketika anak-anak kita itu sudah bertumbuh menjadi dewasa dan menjadi orang-orang yang berperan di dalam kehidupan ini. Semoga perlindungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi orang-orang Kristiani yang berkarakter Kristus. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.